Yang kedua, haji atau umroh anu istirot bersyarat. Nah, ini mah perlu dijelaskan. Ihram yang disertai dengan syarat akan membatalkan ihram haji atau umrohnya ketika terhalang oleh suatu halangan. Syaratnya memiliki kendala fisik dan khawatir tidak dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji karena usia lanjut, sakit, atau jamaah yang akan melakukan safari wukuf atau akan dievakuasi karena sakit. Niat hajinya atau niat umrohnya bisa istirot. Lanjut. Manfaatnya apa? Kegunaannya apa? Kegunaannya satu, apabila jamaah yang sedang ihram ini terhalang oleh sesuatu halangan yang di luar kendali, bahasa keren nama naon, first major, kan gitu. Suatu halangan, satu kendala, kita menyelesaikan seluruh proses haji, maka dia bisa tahallul di tempat dia terhalang. Misalkan niat ihram, kemudian setelah selesai melaksanakan tawaf, kan harus dilanjutkan dengan apa? Sa'i dan tahallul. Ini mah setelah tawaf, apa ini pingsan, sakit, dan ternyata akhirnya mah masuk ICU, gak sadar-sadar sampai lama, padahal dia sedang berihram. Karena sakit otomatis ku dokter oke dilaan anggoanana, dicucur jantan anggoan pasien. Kalau laki-laki misalkannya dari pakaian ihram berganti menjadi pakaian biasa, pakaian pasien, kan sudah pelanggaran hukum tete. Gitu. Apalagi memakai, pokoknya mah berbuat sesuatu anu tadi larangan-larangan lah. Tidak bisa kita hindari karena memang sakit. Itulah kegunaan istirot. Kalau memakai istirot maka boleh. Maka tahallul, artinya dia tidak terkena dam pada saat itu atas pelanggaran yang dikenakan karena memang bersyarat. Berbeda dengan niat normal. Tatkala ada apa-apa tetap harus didam. Berniat normal, kemudian pingsan atau kemudian sakit, maka bukan berarti agama tidak sayang. Geus gering, geus sakit, anggar kena dam, bukan. Akan tetapi ada proses yang lain, yakni istirot. Paham ya? Nah, yang kedua, ketika dia tahallul dalam kondisi ihram istirot, maka baginya tidak dikenakan dam dan juga tidak dikenakan puasa. Yang paling penting dia tidak berdosa wong karena sakit. Bagi yang tidak niat istirot harus dam. Kalau niat istirot tidak terkena dam. Akan tetapi tentu saja haji dan umrohnya tidak sah. Arti tidak sah teh belum berhaji karena hajinya tidak selesai. Mungkin pulang ke Indonesia masih disebut Pak Haji, Bu Haji, akan tetapi hakikatnya dia belum berhaji karena belum selesai. Tapi karena dia istirot, dia tidak berdosa karena tidak menyelesaikan ihramnya, ihram haji dan umrohnya, dan dia tidak terkena denda berupa dam. Akan tetapi statusnya tetap belum berhaji. Sehingga jika ada milik, ada rizki kemudian hari, maka tetap ia harus mengulang hajinya. Jadi istirot itu untuk melindungi kita dari apa? Dari dosa dan dari dam. Apakah semua orang boleh melakukan istirot? Nah, tidak boleh, ya. Tidak semua orang boleh berniat istirot. Akan tetapi hanya bagi orang yang memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, lansia. Lansia, orang yang sudah lanjut usia, yang kemungkinannya sangat tinggi ia tidak bisa melanjutkan. Satu. Yang kedua, bagi orang yang sakit dari awal, yang mana sakitnya bukan hanya sakit kepala, sakit gigi, cara rangkel, bukan, penyakit jantung yang disebut dengan resiko tinggi, tapi lolos istitoah misalkannya. Sebelum ada istitoah mah ini menjadi pembahasan di KBIH. Sebelum sekarang diperketat istitoah, jamaah yang sakit
resiko tinggi memakai niat haji istirot untuk memudahkan jamaah supaya apa? Supaya terhindar dari dosa dan tidak dam. Jadi tidak semua orang yang pertama jamaah yang sakit, yang kedua yang lansia, ketiga yang tadi yang safari wukuf. Yang safari wukuf itu ialah wukufnya itu jadi begini, safari wukuf itu sakitnya mendadak atulah. Tapi potensinya sudah ada dari awal. Berbeda dengan memang jamaah yang dari awal sudah sakit. Mus ke dokter, ke rumah sakit, haji istirot. Nah, ini mah di awal kelihatan sehat tapi mempunyai resiko tinggi. Sehingga pas kebetulan mau mendekati wukuf di Arafah, dia dibawa ke rumah sakit, gitu. Jadi syaratnya orang atau jamaah yang boleh menggunakan haji istirot ada berapa? Tiga pilihan. Pertama, orang yang sudah lanjut usia boleh. Yang kedua, orang yang sakit. Yang ketiga, orang yang beresiko sakit, resiko tinggi. Ini adalah kehususan kemudahan bagi yang tiga golongan yang tadi, ya, paham ya? Karena apa? Karena begini Bapak Ibu sekalian, ibadah yang lain mah tidak ada istirot. Ibadah sholat tesah malahan mah. Misalkan begini, Bapak Ibu sekalian, sholat di pinggir kali, di pinggir sungai. Pas sebelum sholat cuaca mendung. Kalau nggak sholat takut waktunya habis. Akhirnya sholat weh. Tapi dalam hati begini, orang rek sholat. Tetapi lamun pas keur sholat, ternyata datang banjir bandang, saya rek ngabatalkeun sholat, saya rek luncat, rek lompat. Dia sudah mensyaratkan sholat istirot. Dia sudah mengajam, berencana akan membatalkan sholat tatkala ada banjir. Walaupun banjir tidak ada, sholatnya tidak sah. Atau jauh teuing lah sholat di pinggir kali mah, da urang mah di lembur di kota we. Abi teh misalkan kieu, aduh janjian yang si bos rek datang ka imah. Ngomong nama jam 1 tapi jam 2 can datang keneh. Tapi urang teh sholat eksad lah. Kan dina hate teh lamun si bos datang tapi raku ku urang teu dijawab assalamualaikum. Dibatalkeun sholat. Teu sah ta sholatna ge. Walaupun si bos gak datang, walaupun tamu gak ada, kita bisa menyelesaikan sholat secara sempurna, tetap hukumnya tidak sah karena sholat kita dikaitkan akan membatalkan sholat tatkala ada sesuatu. Lamun aya nu assalamualaikum, urang rek ngabatalkeun sholat, saya akan batalkan sholat saya, teu sah. Jadi di ibadah yang lain istirahat itu tidak sah. Akan tetapi spesial rukhsah di haji. Orang sah walaupun niatnya istirahat. Ini hadisnya dari Siti Aisyah. Suatu ketika dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Dubaah, salah seorang sahabat wanita, bintu Zubair bin Abdul Muthalib. Faqalat ya Rasulullah inni uridul hajja wa anna syakiyah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hujji wastarti anna mahilli haizu habastani. Jadi pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk atau datang ke rumah Dubaah binti Zubair bin Abdul Muthalib, sepupunya, ya, sepupu siapa? Sepupu Nabi, satu kakek, datang ke rumah beliau. Nah, kemudian Dubaah mumpung ayah Rasul bertanya, ya Rasulullah, saya akan menunaikan ibadah haji, akan tetapi, aduh, abi teu damang, saya sakit, kumaha atuh? Saur Kanjeng Rasul, maka silahkan berhaji, sok haji, akan tetapi gunakan haji istirot. Gunakan memakai persyaratan, niatkan di dalam niatnya itu ada syarat. Tatkala aku tidak sanggup meneruskannya karena ada satu halangan, maka aku bertahalul di situ. Ini dasar hukumnya.
Jadi hanya haji yang boleh memakai istirot. Ibadah yang lain itu tidak boleh. Nah, ini redaksi niatnya. Haji ifrad, niat haji istirotnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Fa in habasani habisun labbaikallahumma famahilli haisu habasani. Saya berniat haji dan berniat berihram untuk haji karena Allah Ta'ala. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat aku terhalang tersebut. Ini untuk haji ifrad. Jadi nanti kalau umroh mah tidak akan saya komando, karena kalau umroh itu hanya sebentar, tidak ada hajrat lahnya. Nanti kalau umroh, tapi kalau haji nanti akan saya tanya, saya akan data mana Bapak Ibu sekalian yang berada dalam kondisi fit, mana Bapak Ibu sekalian yang sedang tidak fit atau sedang sakit. Nanti saya akan konsultasi dengan dokter, akan saya pilih. Bapak Ibu secara umum akan saya pimpin berniat memakai haji tamattu secara normal. Tetapi orang-orang pilihan tertentu sesuai rekomendasi dari dokter tentu saja, si ibu ini kemungkinan ditakutkan ada sesuatu. Nah, nanti akan saya kumpulkan juga. Iya, murur. Orang yang murur, jadi akan dimasukkan ke dalam program murur pemerintah. Niatnya memakai haji istirot. Program dari pemerintahnya ialah murur. Nanti akan dijelaskan. Program pemerintah itu ada tanazul, ada murur, ada 3 lah. Nah, salah satunya murur. Kalau murur itu bareng dengan kita kemana? Ke Arfah. Cuman dari Arfah langsung berbeda bis dengan jamaah secara umum, dengan orang-orang yang sehat. Karena kalau jamaah secara umum diangkutnya kemana? Ke Muzdalifah. Kalau murur enggak, langsung ke Mina. Jadi tidak mana? Tidak mabit di Muzdalifah, tidak melaksanakan rukun haji gitu. Nantilah ada kriteria lansia dan orang yang sedang sakit dari dokter. Programnya namanya murur, niatnya akan saya pimpin untuk niat haji istirot. Nah, haji tamattu niatnya begini, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi ada tambahan, fa in habasani habisun labbaikallahumma famahilli haisu habasani. Selanjutnya ini niat haji kiron untuk istirot, tinggal dibaca saja. Sampai sini pahamnya? Mudah-mudahan sadayana haji normal lah. Mudah-mudahan haji normal. Mudah-mudahan sadayana sararehat. Eta nu paling penting.